Bahwa kehadiran kami sekali lagi sebagai perkenalan pengurus baru yang juga memperkenalkan juga lambang baru, dan tentu dari kami juga tadi mohon dukungan dari beliau agar supaya inisiasi dalam RUU perlindungan ulama, dengan tokoh agama dan simbol-simbol agama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. PKS mulai getol sekali ingin golkan RUU perlindungan tokoh dan simbol agama. Ulama mana sih yang mau dilindungi? Partai Keadilan Sejahtera atau PKS melanjutkan silaturahim kebangsaan dengan berkunjung ke kantor DPP Partai Gerindra pada Selasa 4 Mei 2021 kemarin. Kedatangan Presiden PKS Ahmad Syahiku dan jajaran langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Gerindra dan PKS sebelumnya berkoalisi mengusung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Kedua partai juga beberapa kali bersekutu di pemilihan kepala daerah seperti Pilkada DKI 2017 dan Pilkada Jawa Barat 2018. Syahiku menyebut meski saat ini posisi politik PKS dan Gerindra berbeda, tapi hal tersebut tak boleh menghalangi silaturahim untuk mencari solusi atas krisis multidimensi yang sekarang mendera bangsa Indonesia. Syahiku juga menyebut PKS mengajak Gerindra untuk berjuang melindungi simbol dan tokoh agama melalui RUU perlindungan tokoh agama dan simbol agama di badan legislatif. Karena itu, ia pun berharap agar terjadi kerjasama yang diwujudkan di parlemen. Bahkan, dalam silaturahmi kebangsaannya itu, PKS meminta partai politik yang sudah dikunjungi juga turut ikut mendukung RUU tersebut. Bahwa kehadiran kami sekali lagi sebagai perkenalan pengurus baru yang juga memperkenalkan juga lambang baru, dan tentu dari kami juga tadi mohon dukungan dari beliau agar supaya inisiasi dalam RUU perlindungan ulama, dengan tokoh agama dan simbol-simbol agama. Bahkan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut juga sudah menegaskan partainya tetap konsisten memperjuangkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. Itu akan dilakukan sebagaimana janji politik pada pemilu 2019 lalu. Hal itu disampaikan oleh Syahiku saat menggelar silaturahmi kombatan ke Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia bersama dengan jajaran pengurus DPP PKS pada Senin 3 Mei 2021. Syahiku menegaskan, PKS tetap konsisten memperjuangkan janji politik pada pemilu 2019, yakni memperjuangkan RUU perlindungan tokoh agama dan juga simbol agama. Menurut Syahiku, PKS dan DDI siap bersinergi untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Itu karena PKS dan DDI memiliki banyak kesamaan perjuangan, yakni menyebarluaskan gerakan Islam rahmatan lil alamin, meski secara gerakan keduanya memiliki fokus masing-masing. Di lain sisi, Ketua Umum Gerindra Prabowo tidak mengatakan mengenai RUU ulama. Prabowo hanya berbicara mengenai meski saat ini Gerindra dan PKS berbeda jalan, namun tidak menyurutkan untuk tetap bersahabat tapi saling koreksi dan mengingatkan. Dan Prabowo juga menjelaskan juga pertemuan tertutup selama kurang lebih 2 jam tersebut membahas berbagai persoalan kebangsaan, khususnya terkait komitmen menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi kita saling diskusi, bertukar pikiran, masalah-masalah kebangsaan. Ada juga nostalgia, dulu kita pernah berjuang bersama PKS, menyatakan komitmen terhadap Bhinneka Tunggal Ika. PKS mengusulkan RUU ini yang ditujukan agar para tokoh agama mendapat perlindungan saat menyampaikan ajaran kitab suci. Sepertinya memang ada yang ganjal, tapi pendengar pasti sudah tahu mengapa artikel ini dirasa sangat mengganjal hati dan benak kalian semua. Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan membenarkan mengenai permintaan dukungan PKS terhadap RUU perlindungan ulama agar dapat difinalisasi menjadi undang-undang. Namun, ia mengaku partainya saat ini belum mengetahui soal naskah RUU tersebut. Karena itu pihaknya akan lebih dulu mempelajarinya sebab Gerindra belum melihat naskah secara akademik dan juga rancangannya. Aneh sekali juga PKS ini ngotot dengan disahkannya RUU ini. Maka kita semua harus sudah paham kemana arah yang akan diambil oleh partai ini. Di negara lain, pemerintah sibuk kembangkan teknologi dan terobosan terbaru untuk memajukan warga dan negaranya. Di sini justru ada kelompok munafik yang menggunakan agama untuk menggolkan agendanya. Mungkin saja undang-undang ini memang ingin dipakai untuk melindungi tokoh-tokoh yang sepaham dengan mereka untuk mencapai tujuannya. Dan kita tahulah tokoh agama seperti apa yang PKS maksud. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.